jangan kamu mendekat. Kalau kamu masih mendekat, aku benar-benar akan melompat. Jangan sentuh matamu. Kamu bisa berdiri di sini. Karena seseorang sudah mati untukmu. Kamu bisa melihat dunia ini. Karena kamu menggunakan matanya. Kamu harus menggantikan dia yang pergi untukmu. Untuk terus hidup. Kamu adalah Zhuang Xinyan. Dan kamu hanya bisa menjadi Zhuang Xinyan. Kamu harus menggantikan orang yang pergi. Untuk terus hidup. Yan Xingcheng. Benarkan? Kamu ingin aku menggantikan Zhuang Xinyan? Kembali ke keluarga Zhuang. Berapa lama aku harus pergi? Setahun cukup tidak? Nyawaku ini diselamatkan oleh Xinyan. Mataku juga. Dia juga yang memberikannya. Mawar kembar. Jika hanya satu yang bisa hidup, aku rela menggantikannya. Pergi bersamamu. Zhuang Xinyan, pendiri merek perhiasan mewah terkenal di dalam negeri. Cucu perempuan Zhuang Cheng'an. Ibunya adalah putri sulung yang paling dicintai Zhuang Cheng'an, Zhuang Meixian. Zhuang Xinyan tumbuh besar di rumah keluarga Zhuang. Dilindungi oleh kakek dan keluarga. Seharusnya bisa tumbuh dengan bahagia sebagai putri keluarga Zhuang. Tidak disangka di musim dingin saat dia berusia 7 tahun. Keluarga Zhuang mengalami perubahan besar. Orang tuanya sedang menginspeksi cabang perusahaan di luar negeri.
Tiba-tiba terkena badai dan kecelakaan mobil. Ayahnya meninggal seketika ibunya hilang. Pelaku kabur. Kakeknya memutuskan untuk menghindarinya dari kesulitan. Mengirimnya seorang diri ke luar negeri. Setelah pergi ke luar negeri Zhuang Xinyan, meskipun selalu di luar negeri, tapi dia tidak pernah lupa untuk kembali ke keluarga Zhuang. Tidak hanya kembali, tapi juga mengambil kembali apa yang ditinggalkan ibunya. Laut biru bintang bersinar. Jadi dia menyembunyikan namanya tumbuh dengan susah payah. Sejak sebulan yang lalu. Apakah Anda tidak memiliki nama keluarga Zhuang? Blue Ocean Vini menderita sejak didirikan. Krisis obligasi terburuk. Masih ada 2 bulan pembayaran utang luar negeri. Karena mutasi kebijakan nasional lokal. Butuh pelunasan segera. Pada saat itu, semua aset Blue Ocean digadaikan pada bahan baku. Tanpa pembayaran aset bank luar negeri membeku. Aset besar Blue Ocean Vini, Zhuang Cheng'an, mendengar ini. Tidak sengaja jatuh dan koma parah. Sekarang Diler dan Bintang Samudra Biru adalah saat yang paling kritis. Nona Zhuang harus segera kembali ke Diler. Tidak hanya untuk menstabilkan Diler dan Bintang Biru Laut, juga mengambil Abu Zhuang Meishan. 40% saham yang tersisa untuknya. Menjadi pewaris sejati dari Blue Ini Ocean. Ini semua profil Zhuang Xinyan. Keluarganya, teman masa kecilnya. Orang yang dekat dengannya dan orang yang dibencinya. Dan setelah 7 tahun. Dia tinggal di luar negeri di setiap negara. Setiap teman yang saya kenal. Kau harus ingat. Tentu saja kebiasaan. Hal favoritnya. Musik favorit, makanan yang tidak pernah menyentuh. Dan dia fasih dalam jenis bisnis dan bahasa nasional. Anda harus ingat dengan jelas. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana aku bisa dalam waktu yang singkat? Ingat banyak hal. Anda tidak bisa Aku meminta tidak saya untuk bisa. menjadi seperti dia dalam waktu singkat. Kau harus melakukannya. Ini risiko ekstrim di Diler dan Bintang Bersinar Laut Biru. Tempat untuk kepentingan ekstrim. Akan ada mata yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak sengaja mengungkapkan sedikit kekurangan. Identitas Anda dilihat oleh orang yang memiliki motif tersembunyi. Menunggu Anda dan saya. Tidak ada yang lahir. Hanya mati. Apakah kamu mengerti? Lalu apa tujuanmu? Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Jangan tanya hal-hal yang seharusnya tidak Anda ketahui. Dari saya. Anda memegang benda ini. Saya ingin memberitahu orang lain secara langsung. Bukan aku hanya. Aku ulangi sekali lagi. Dari sekarang. Kamu adalah Zhuang Xinyan. Zhuang Xinyan. Itu kamu. Karena beberapa hari yang lalu menghadapi krisis utang, grup perhiasan mewah terkenal Blue Sea Star hari ini mengumumkan perubahan besar dalam kepemimpinan. Dewan Direksi Grup Blue Sea akan menandatangani keputusan pengangkatan baru hari ini setelah putri kedua keluarga Zhuang Jiakai sangat mungkin menjadi penerus Grup Blue Sea, menjadi presiden generasi ketiga grup. Bos ini.
Putar balik ke Blue Sea Star. Bagaimana masih belum menandatangani? Apakah kalian punya keberatan dengan pengangkatan saya sebagai presiden baru? Pengangkatan presiden baru ini adalah urusan besar grup. Setidaknya biarkan saya bertemu dengan ketua dewan. Kakek saya sedang sakit sekarang. Kamu tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga menambah masalah di sini. Ya, saya beritahu kamu. Sekarang di keluarga Zhuang selain saya, tidak ada yang bisa mengambil alih Blue Sea Star. Mengerti masih ada putri sulung keluarga Zhuang apa? Kamu ulangi sekali lagi. Saya beritahu kalian sekarang di keluarga Zhuang. Hanya saya dan ibu saya yang menggunakan marga Zhuang. Apa putri sulung keluarga Zhuang semuanya tidak ada? Dan lagi, keputusan pengangkatan ini tanda tangan dengan baik. Saya biarkan kalian tinggal tidak menandatangani. Segera pergi dari Blue Sea Star. Enyah. Tidak bisa menandatangani. Semua keputusan pengangkatan presiden baru Blue Sea Star tidak bisa menandatangani. Kamu siapa tahu ini di mana? Tuan Zhuang JKI pertama. Anda bukan satu-satunya generasi ketiga keluarga Zhuang. Selama ketua Zhuang sakit parah, Anda bukan satu-satunya penerus kedua. Menurut penyelesaian saham internal grup Blue Sea, ditemukan, Anda bukan pemegang saham terbesar grup Blue Sea. Jadi, Anda tidak berhak memaksa para pemegang saham mengangkat Anda sebagai presiden grup. Jangan ngawur di sini. Ngawur atau tidak Anda sendiri yang tahu. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya bikin onar di Blue Sea Star saya satpam. Tarik dia keluar cepat. Apa-apaan ini? Kalian ini diutus siapa sih? Berani-beraninya merusak pengangkatan direktur, saya kasih tahu. Sekarang keluarga Zhuang selain saya, tidak ada yang berhak mengambil alih Blue Sea Star. Sama dia. Siapa ini kamu kenal? Bukan Zhuang. Putri sulung Chairman Zhuang, MS Zhuang Meisuan. Satu-satunya putri kandung yang masih hidup. Zhuang Xinyan. Ternyata benar putri Zhuang satu-satunya putri kandung yang masih hidup. Katanya belasan tahun lalu dikirim ke luar negeri oleh Chairman Zhuang. Ia yang disembunyikan bertahun-tahun itu. Banyak yang belum pernah melihat wajahnya. Blue Sea dulu selalu didirikan dan dijalankan oleh ibunya. Kalau MS Zhuang benar-benar kembali, maka dialah yang paling berhak. Diam semua, saya tidak percaya. Zhuang Xinyan 17 tahun lalu dikirim ke luar negeri oleh kakeknya. Selalu dalam keadaan hilang kontak. Pasti tidak mungkin kembali, tidak mungkin. Dari mana kamu tahu dia hilang kontak? Dari mana kamu yakin dia tidak mungkin kembali?
Apakah kamu percaya atau tidak penting, selama dia berdiri di sini. Kamu tidak punya hak dan tidak berhak mengambil alih Blue Sea Star. MS Zhuang. Saya Zhuang Xinyan. Surat pengangkatan direktur ini. Saya tidak setuju. Bawa mobil kembali ke keluarga Zhuang. Dari sana ada kabar mobilnya hancur. Saya kira dia sudah mati. Kamu kira hidup tidak ketemu mati, tidak ketemu mayat, kamu berani kira. Sekarang orangnya berdiri di depan mata. Dari mana cari sampah begini? Bos saya salah, saya sekarang langsung ke keluarga Zhuang untuk membersihkan ini. Kembali, kamu kira ini tempat apa? Masih bisa seperti di luar negeri sembarangan cari orang. Sembarangan bertindak, tapi bos, kalau dia berani hidup kembali, biarkan dia di keluarga Zhuang. Rasakanlah bagaimana rasanya hidup lebih buruk dari mati. Turun. Nona besar, selamat datang kembali. Terima kasih Lin. Terima kasih Paman Guangi. Meskipun kita sudah lama tidak bertemu, Nona besar, tidak perlu terlalu sopan. Siapa ini? Dia. Saya tunangannya. Saya dan Xinyan bertemu saat belajar di Spanyol. 3 bulan kemudian kami pergi ke Italia. Kami sudah berpacaran hampir setahun. Dia bilang ada urusan keluarga, jadi saya menemani dia pulang, menemui para sesepuh mengurus urusan keluarga. Selamat Nona besar, ketua masih menunggu Anda. Silakan. Silakan.
Xingcheng Yan Xingcheng. Nona kedua. Zhuang Xinyan, Bibi kecil. sudah lama tidak bertemu, kamu memang sudah dewasa. Sudah lama sekali. Bibi kecil, apa kabar belakangan ini? Siapa ini? Dia adalah Nama saya Yan. Yan Xingcheng. Tunangan Xinyan. Kamu juga marga, Yan? Marga yang bagus. Nona besar ketua masih menunggu. baik, mari kita segera masuk. Ketua. Nona Xinyan sudah kembali. Saya sudah kembali. Kakek. Apa yang sebenarnya saya lakukan? Mengapa saya setuju untuk kembali? Mengapa harus menjadi Zhuang Xinyan? Bagaimana mungkin saya bisa menggantikannya menstabilkan keluarga Zhuang menjadi pewaris grup Lanhai? Saya tidak bisa melakukannya. Banyak sekali sepatu.
Saya hanya penasaran, jadi cuma melihat-lihat saja. Saat kamu menjadi Zhuang Xinyan, semua ini milikmu. Aku tidak akan selamanya menjadi Zhuang Xinyan. Semua ini juga bukan milikku. Aku salah mengira. Padahal Ketua Zhuang memberikanku informasi yang akurat. Jika dia bukan Zhuang Xinyan, lalu di mana Xinyan yang sebenarnya? Kemana? Mengapa aku mencarinya selama 2 minggu penuh di sini? Tidak ada sedikit pun kabar tentangnya. Rp2 juta beli putus. Kamu adalah CEO dari Kilin Fashion Studio. Tang Lin? ternyata sore ini meneleponku 7 kali. Bersikeras ingin membeli desain permata ini. Adalah kamu. Studioku adalah studio gaya terbaik di dunia fashion. Desain perhiasanmu sangat cocok dengan konsep dan gaya studio kami. Aku tidak hanya ingin membeli desain permata ini, tapi juga desain perhiasanmu selama setahun ke depan. Aku yang tanggung. Lalu berapa gaji yang Tang siapkan? Untuk membeli desainku selama setahun jutaan puaskah? Harga ini. Tang mungkin hanya bisa membeli ini. Mr. Lin, aku datang dengan niat tulus untuk membicarakan kerjasama setahun. Si nona besar telah kembali. Mr. Lin, aku sedang berbicara denganmu. Maaf, ada urusan mendesak, sampai jumpa lagi. Mr. Lin, kamu. Ini adalah tempat dia pernah tinggal. Hidupnya. Bisakah aku benar-benar menjadi dia? Bisakah aku merebut kembali segalanya untuknya? Apa itu? Benar-benar kembali. Mengapa kembali tidak memberitahuku? Bahkan tidak meneleponku. Shen mening.
Apakah kamu Shen Menning? Siapa Shen Menning? Universitas Seni Internasional. Mahasiswa tingkat 4 jurusan desain seni. Aku bukan kamu salah orang. Tidak mungkin kita pernah bertemu. Di bawah gedung kuliah Universitas Seni Internasional sore itu. Saya benar-benar bukan orang yang kamu kira kamu salah orang. Tidak mungkin salah. Kalau saya benar-benar salah, kamu bukan Shen Menning. Lalu siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah Zhuang Xinyan. Xinyan. Ya, saya Zhuang Xinyan. Kakek sakit parah. Paman Guangi menelepon saya. Saya baru kembali tadi malam. Apakah Paman Guangi tidak memberitahumu? Saya Lin Mu Fen waktu kecil. Kamu sering memanggilku Kakak Xiaolin. Kakak Xiaolin. Waktu kecil kamu sering menemani saya melipat pesawat kertas. Menemani saya bermain layang-layang. Saya baru pergi belasan tahun, kamu sudah lupa. Kakak Xiaolin, saya benar-benar harus pergi, ada urusan. Tunggu sebentar. Sebulan yang lalu ayah dan ketua Zhuang mengirim saya ke luar negeri untuk menjemput Xinyan. Karena beberapa alasan khusus. Saya sama sekali tidak bertemu Xinyan. Tapi sebelum berangkat, saya menelepon Xinyan berkali-kali. Kalau kamu benar-benar Zhuang Xinyan, maka di ponselmu seharusnya ada nomor telepon saya. Nomor ini dia sudah tidak menggunakannya lagi. Siapa kamu lagi? Dia. Tunangannya. Marganya Yan. Tunangan Xinyan. Apakah saya sudah memberitahumu begitu masuk keluarga Zhuang? Begitu masuk keluarga Zhuang, kamu harus membuang semua dirimu. Kalau kamu tidak menjadi Zhuang Xinyan yang sebenarnya, mereka yang mengawasimu akan melihat semua kebohonganmu. Mau mati? Atau kamu mau mati tanpa tahu bagaimana caranya? Bukan tadi dia tiba-tiba memanggil namaku. Saya. Di keluarga Zhuang tidak ada kesempatan untuk berbuat salah. Satu kesalahan kecilmu akan menggunakan ribuan hati-hati untuk menebus. Jika tidak ingin beberapa hari lagi mengurus jenazahmu sendiri. Ingat baik-baik kata-kataku. Setelah masuk ke sini, kamu hanya bisa menjadi Zhuang Xinyan. Kamu juga harus menjadi Zhuang Xinyan.
Jawab aku. Dengar. Yan Xingcheng. Lalu siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu benar-benar tunangan Zhuang Xinyan? Kamu membawaku kembali memaksaku menjadi Zhuang Xinyan. Apa tujuanmu sebenarnya? Apa yang kamu katakan? Sebenarnya kamu sama seperti yang lain. Kamu memberikan mata Zhuang Xinyan padaku memaksaku menjadi dia. Bukan karena kamu sangat mencintainya. Kamu hanya ingin mendapatkan semua yang dimiliki keluarga Zhuang. Hanya jika aku menjadi Zhuang Xinyan yang sebenarnya, menjadi satu-satunya pewaris Blue Ocean, kemudian menikah denganmu, maka semua yang dimiliki keluarga Zhuang dan Blue Ocean akan menjadi milikmu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika aku menginginkan Blue Ocean, apakah aku perlu menikah denganmu? Kamu tidak berhak tahu apa yang aku inginkan. Kamu cukup menjadi Zhuang Xinyan yang baik. Jika ada kesempatan berikutnya, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Aku akhirnya lulus, akhirnya pulang. Tapi Men-Men sepertinya belum pulang. Tidak ada satu pesan pun yang kamu balas apa yang kamu lakukan. Baik, tunggu saja, lihat saat kamu kembali, aku tidak akan membiarkanmu. Mena Mama, aku sangat merindukanmu. Jangan terlalu keras. Kuoli Cheng di sini, di sini, di sini. Apakah kamu merindukanku? Apakah kamu merindukan kakak Menmanmu? Dia paling tidak punya hati. Kamu pergi kuliah selama 4 tahun. Tidak ada kemajuan sama sekali. Bisakah kamu tidak menyebut Menning sekarang? Lagi-lagi membuat Paman Shen sedih. Benar-benar. Mama sudah dapat Paman Shen belum? Anak ini urusan orang dewasa, jangan terlalu banyak ikut campur. Mama, sudah lama belum dapat. Teknik kamu mengejar orang payah banget. Gimana kalau aku bantu kamu? Kenapa? Paman Shen? Kenapa sih kamu? Mending kamu urus dulu kerjaan kamu sendiri buat aku. Jangan setiap hari pegang buku gambar terus. Apa penulis komik bisa buat makan? Kenapa penulis komik nggak bisa buat makan? Terus gimana kamu tahu aku nggak bisa dapat kerja? Kemarin aku baru dapat surat penerimaan kerja dari perusahaan. Mena udah dapat kerja. Iya Paman Shen, aku udah interview online. Di studio desain perhiasan besar, bosnya keren banget. Katanya udah menang banyak penghargaan internasional level desain. Kalau aku bisa kerja di sana beberapa tahun, mungkin aku bisa jadi desainer perhiasan kecil-kecilan. Kamu sih, lulusin dulu masa percobaan baru ngomong Bu. Mena, kalau Menning bisa nurut kayak kamu gimana ya? Cepet pulang kerja lancar. Aku juga nggak perlu khawatir sama dia. Jangan khawatir. Nanti dia selesai magang pulang. Pasti langsung balik nemenin kamu. Semoga aja ya.
Oh iya, Men minta aku bawa karya kelulusannya buat kamu lihat. Lihat gambarnya bagus banget, keren. Kalian mau kemana? Lagi-lagi aku nggak boleh nanya ya. Kamu cuma perlu ingat. Tujuan kamu balik ke keluarga Zhuang. Aku akan lakukan apa yang harus aku lakukan. Kamu mau keluar ya? Tolong. Kondisi ketua direksi tiba-tiba memburuk. Cepat bawa ketua direksi ke rumah sakit. Direktur Chen, gimana kondisi ketua direksi? Laporan pemeriksaan patologi ketua direksi. Semua udah lihat kan? Ketua direksi sebelumnya bersikukuh pengobatan konservatif. Sekarang udah terdiagnosa gagal ginjal berat. Jadi mulai sekarang ketua direksi harus tinggal di rumah sakit. Berdasarkan kondisi saat ini, ketua direksi harus tetap di rumah sakit untuk pengobatan sistemik menyeluruh. Sekarang kondisinya berubah cepat banget. Sebagai dokter utama, saya juga ingin memberikan saran yang perlu kepada kalian. Katakanlah. Saya harap semua anggota keluarga Zhuang tetap di rumah sakit, meninggalkan sampel darah sehingga kita bisa melakukan pencocokan transplantasi ginjal antar keluarga untuk ketua Zhuang. Jika ada kecocokan yang tepat di antara keluarga, kita bisa segera melakukan transplantasi ginjal antar keluarga untuk ketua Zhuang. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Transplantasi. Jadi maksud Anda semua yang memiliki hubungan darah langsung dengan ketua Zhuang perlu melakukan tes kecocokan. Ya, kecocokan antara keluarga langsung jauh lebih tinggi daripada donor asing. Jadi saya harap semua anggota keluarga Zhuang datang lebih awal ke rumah sakit untuk mengambil sampel darah. Baik, siapkan. Kakak. Bagaimana? Waktu terlalu lama, hanya dengan nomor plat. Sulit menemukan kendaraan saat itu. Tapi setelah kembali ke negara ini dan melakukan penyelidikan menyeluruh, saya dan Yuan Shuai menemukan hal lain beberapa bulan yang lalu. Kecelakaan Xinyan. Saya menemukan bahwa yang menculik mereka dan yang menabrak mereka
Mungkin. Bukan orang yang sama. Kami menemukan asal dan tujuan truk ini. Tempat terakhir di mana truk ini dibongkar. Ada bukti yang cukup bahwa pemilik truk dan pria berbaju hitam yang membawa Manning bukan orang yang sama. Artinya yang menargetkan mereka saat itu tidak hanya satu. Mengapa tidak menjawab telepon saat ini? Jika ada kesempatan lain, saya pasti tidak akan menyelamatkanmu lagi. Jika saya benar-benar meninggalkan sampel darah, maka golongan darah dan DNA saya dengan Xinyan. Masalah kecil seperti ini. Segera mencari pria ini. Mengapa sekarang kamu tidak bisa makan tanpa pria ini? Bahkan tidak bisa bicara. Dulu Zhuang Xinyan tidak selemah ini. Saya masih ingat waktu itu. Kamu bertengkar dan melawan saya. Kepala berdarah. Tapi bahkan tidak berkedip. Kenapa sekarang pergi dari seorang pria? Nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Kamu Zhuang Xinyan, beneran kamu Zhuang Xinyan. Jangan-jangan. Kembalikan HP-ku. Aku bilang kembalikan HP-ku. Jangan sok-sok jadi nona besar. Semua keluargamu udah mati tinggal kamu seorang. Chen Kira, kamu bawa beberapa pria yang gak jelas asal-usulnya. Lalu berharap bisa merebut Blue Star, jangan mimpi. Dan aku sarankan kamu sadar diri. Kalau kamu ada hubungan sama keluarga Zhuang gak apa-apa. Tapi kalau nggak, aku nggak bakal biarin kamu. Dan orang-orang di sekitarmu. Semuanya. Ayo ambil darahku dulu. Biar mereka lihat. Siapa yang rela berkorban buat kakek? Siapa yang paling pantas jadi penerus Blue Star? Ayo. Tolong gulung lengan baju, gulung lengan baju. Tunggu dulu.
aku punya. Aku agak takut jarum. Nona Zhuang nggak akan sakit. Gimana keadaan keluarga Zhuang sekarang? Kayaknya nggak ada masalah tadi, ada beberapa mobil keluar. Shen Menning mana buka lokasi sharingnya? Bos, dia ikut keluarga Zhuang keluar. Dia nelpon kamu belasan kali. Dia baru kirim pesan kondisi ketua direktur memburuk. Semua orang udah ke rumah sakit Heng Seng. Penyakit ketua direktur adalah gagal ginjal. Tapi kalau ke rumah sakit Heng Seng, Rumah sakit Heng Seng terkenal dengan transplantasi organ. Dan lebih terkenal lagi dengan tes DNA. Fang Xiang hack sistem kita ke kamar VIP rumah sakit Heng Seng yang paling besar. Bos, mereka lagi ambil sampel darah Nona besar. Fang Xiang ikuti lokasi Shen Menning Yuan Shuai ikut. Sudah. Dari kecil tubuhnya nggak terlalu sehat. Jangan ambil terlalu banyak. Sudah bertahun-tahun. Masih kakak Xiaolin yang paling sayang kamu. Maaf ya Xinyan agak pingsan lihat darah. Aku bawa dia istirahat dulu. Xing Cheng jangan bicara. Bagaimana ini darahku baru saja diambil, kalau golongan darahku. Jangan takut. Tapi darahku. Semuanya ada aku. Minggir-minggir. Sampel darah. Gimana ini? Tolong gulung lengan bajuku. Cepat gulung lengan bajuku. Kamu mau apa? Mencampur darahmu dengan darahku, agar sampel darah ini tidak bisa dideteksi. Pakai darahmu. Atau kamu mau mereka langsung cek DNA MU?
Apa yang terjadi? Minum. Rumah sakit amankan. Kamu meragukanku. Atau meragukan kemampuan Yuan Xi dan Fang Xiang. Aku tidak meragukanmu. Aku benar-benar sangat takut. Hari ini mereka mengambil darahku. Lalu apalagi selanjutnya? Kita akan cari cara untuk mengintervensi hasil tes. Mereka tidak akan bisa membandingkan DNA MU. Sudah kubilang sebelumnya. Tempat seperti Blue Sea dan Zhuangjia itu seperti apa? Hal-hal seperti tadi bukan yang pertama kali. Dan pasti bukan yang terakhir. Maksudmu masih ada lagi selanjutnya? Sebelum menjadi pemilik sejati Blue Sea dan Zhuangjia. Mereka akan terus menguji. Mengetahui latar belakangmu. Jadi kamu harus bisa mengendalikan emosimu. Lupakan semua yang sudah terjadi. Cepat menjadi Zhuang Xinyan. Lalu menjadi pemilik sejati Blue Sea dan Zhuangjia. Kalau aku tidak bisa. Kalau aku tidak bisa menjadi Zhuang Xinyan. Kalau aku tidak bisa menjadi pemilik Zhuangjia dan Blue Sea. Kamu mau bilang apa? Aku mau bilang. Aku mau bilang aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku dan Zhuang Xinyan memiliki wajah yang sama persis. Tapi aku bukan Zhuang Xinyan. Aku cuma perempuan biasa. Saya hanya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Saya dan ayah saya hidup dengan cara yang biasa-biasa saja. Seperti itu kami menjalani hidup. Bagaimana mungkin saya menjadi tuan rumah Zhuang dan pemilik grup Blue Ocean? Yan Xingcheng, saya mohon padamu. Biarkan saya pergi. Saya benar-benar sangat takut. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Saya mohon padamu. Apakah kamu tahu ini tempat apa? Apakah kamu tahu kita sudah sampai sejauh ini? Sekarang kamu bilang mau menyerah. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu pergi? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak bisa. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya terlalu takut. Jika saya terus melanjutkan, saya tidak hanya tidak bisa menjadi Zhuang Xinyan. Saya juga akan menyakiti semua orang. Saya berutang pada kalian. Saya akan mencari cara untuk membayarnya. Saya pasti akan membayarnya. Saya benar-benar akan membayarnya. Saya berutang mata Xinyan saya. Saya berutang matanya.
ambil kembali. Katakan padaku bagaimana cara mengambilnya kembali. Apakah kamu yang membuatnya hidup kembali? Atau kamu sekarang akan mati untuknya? Ambil paspormu besok pagi, terbang kembali ke Ida. Dari detik pertama kamu meninggalkan tempat ini, kamu buka lagi Zhuang Xinyan, segala sesuatu tentang Zhuang dan Blue Ocean tidak ada hubungannya denganmu. Tidak peduli apa yang terjadi pada Blue Ocean besok, jangan kembali lagi. Kalau tidak, saya yang pertama akan menanganimu. Apakah kamu dengar? Du dengar.